Shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya hari ini? Ya, selamat memasuki bulan September, bulan yang baru ya. Iya, September lagi. Oke, kita saat ini mau masuk di dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Ya, kita mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita boleh berpikir, Tuhan Kau begitu baik, Kau begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Bahkan kasih yang terbesar ketika Kau mengorbankan hidupmu ganti setiap kami, sehingga setiap kami boleh memperoleh kehidupan yang baru. Saat ini biarkan roh kita boleh dibebaskan, menaikkan pujian dan syukur di hadapan Tuhan, menaikkan sembah kita di hadapan Tuhan. Besar mulia kasih-Mu Tuhan, sungguh Kau menebus di dalam kehidupan kami. Haleluya. Kita akan naikkan pujian ini, katakan mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan, Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebus. Semua karena kasih-Nya, karena kasih-Mu yang semakanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Dan katakan, besar mulia kasih-Mu, besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Haleluya. Kau berikan
boleh terkagum-kagum. Amin. Kami boleh melihat betapa dahsyatnya perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Betapa dahsyatnya pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari-hari kami boleh lewati, kami boleh melihat bahwa tangan Tuhan yang luar biasa, Amin. tangan Tuhan yang kuat itu Terima kasih, senantiasa menopang kehidupan kami, Haleluya. senantiasa menjaga kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Karena kasih-Mu yang selamatkan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami boleh sungguh merasakan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di Amin. dalam kehidupan kami. Ketika kami bangun pagi, Yes, membuka Tuhan. mata kami, Haleluya. menghirup nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Terima Kami kasih. tahu itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Karena itu Bapa, pada pagi hari ini kami mau Terima kasih. meluap-luapkan betapa kami sungguh mengasihi Engkau, Amin. betapa kami sungguh mencintai Engkau Tuhan, kasih. betapa kami rindu bahwa sungguh penyertaan Tuhan sempurna adanya bagi setiap kami. Apapun yang kami hadapi ada hari-hari kami tahu kami akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, melewati semua hal itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua katakan haleluya. Amin. Ya, sungguh luar biasa. Ketika tadi pagi kami berlatih, coach kami Kohendra bilang lagu ini sungguh menggambarkan betapa ketika pertama kali kita berjumpa dengan kekasih kita yang sungguhnya itu Tuhan Yesus. Sungguh bahagia. Boleh kasih senyum kiri kanannya. Hari yang terindah. Senyumnya yang manis sekali. Hari yang terindah. Boleh digoyang badannya. Haleluya. Here we go. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih.
Boleh semua katakan I love you Jesus. I love you Jesus. Ya, cinta Tuhan bagi kita setiap hari luar biasa. Tuhan Maha Besar. Kami mau menceritakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau menceritakan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau menceritakan betapa ajaibnya Engkau Tuhan. Allah yang Maha Besar dalam kehidupan kami. Haleluya. Tuhan Maha Besar, dan sangat lagi dalam bidangnya. Dari segala Allah, Tuhan kita Maha Besar. Tuhan Maha Besar, dan sangat berbudi. Kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Siap menceritakan kemuliaan Tuhan? Yes. Let's sing together. Ceritakanlah, siap ya, kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Siap semuanya menceritakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku Tuhan Maha. Tuhan Maha Besar, dan sangat berbudi. Dalam bidang dari Allah, dari segala Allah. Tuhan Maha Besar, dan sangat berbudi. Kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Tuhan Maha Besar, dan sangat berbudi. Dalam bidang dari segala Allah. Tuhan Maha Besar, dan sangat berbudi. Kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Besar, dan sangat berbudi. Dalam bidang dari segala Allah. Tuhan Maha Besar, dan sangat berbudi. Kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Tuhan Maha Besar, dan sangat berbudi. Dalam bidang dari segala Allah. Tuhan Maha Besar, dan sangat berbudi. Kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Tuhan Maha Besar, dan sangat berbudi. Dalam bidang dari segala Allah. Tuhan kita, Tuhan yang Maha Besar. Tuhan Maha Besar, dan sangat berbudi. Kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 dahsyat. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Luar biasa, kuasa Allah. Kita punya Allah yang Maha Besar, luar biasa. Puji Tuhan. Dan itu biasanya kita boleh ready, boleh siap untuk ceritakan betapa baiknya Tuhan ya. Betapa kita boleh melihat bahwa Bapak Ibu hal yang sederhana sekalipun ketika
ketika kita boleh naik, boleh ada di rumah Tuhan, boleh menaikkan pujian bagi Tuhan, boleh sama-sama gitu ya bersekutu, itu semua karena kebaikan Tuhan. Bagaimana dengan mereka yang masih saat ini di rumah sakit? Bagaimana mereka saat ini masih terbaring di rumah? Bagaimana yang saat ini mungkin gak punya, bahkan bukan hanya fisik, tetapi kerinduan. Kerinduan itu adalah anugerah dari Tuhan untuk semua kita ya. Mari kita sama-sama mengupdate diri kita lebih baik lagi, lebih dahsyat lagi, karena Tuhan begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Yes ya. Kalau kita boleh lihat di masa yang lalu, ternyata semua boleh dilewati. Ya. Kalau berapa hari baru kemarin gitu ya, saya kan sekelas sama yang teman ya seberang gitu. Saya mengucap syukur bahwa dia tanyakan tentang persembahan gitu ya. Dan saya bersyukur bahwa saya boleh terangi tentang dia. Dia dengar perpuluhan. Apa sih perpuluhan? Itu saya terangi. Oh, kalau di kami ini seperti ini. Ya, saya bersyukur boleh diberikan kesempatan. Saya bilang, aduh Tuhan, kalau saya boleh kesempatan menyampaikan ini, menyampaikan kebaikan Tuhan. Terus dia tanya, apa itu, kenapa Tuhan Yesus seperti ini, kenapa Tuhan Yesus seperti itu. Saya coba menerangkan dengan cara yang simple, yang sederhana. Ya, saya bersyukur itu semua juga kebaikan. Kita dikasih anugerah, amin. Yes. Bapak Ibu sekalian, Tuhan begitu mengasihi kita. Dia memiliki kehidupan kita. Dia menyayangi kita dan bahkan pedulikan kita. Tidak ada sehelai pun rambut yang jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Ya, nggak pernah terlelap, nggak pernah tertidur Tuhan gitu tuh. Dia selalu menjaga kehidupan kita. Amin. Kita sebentar akan menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan nantinya. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu
kasih-Mu di sepanjang umur hidup kami. Amin. Oleh karena kasih Allah, pada hari ini kami telah bisa memuji, membesarkan nama-Mu. Kami akan menerima berkat dari firman-Mu Tuhan. Roh Kudus kuasai suasana hati dan pikiran kami semua, supaya kami tertuju kepada Tuhan Yesus dan kuasa firman Tuhan yang dapat mengubah hidup kami lebih dekat, akrab dengan Tuhan. Buat hamba yang menyampaikan firman Tuhan, terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau-lah membuat aku dapat menyampaikan firman-Mu. Tanpa Tuhan, aku tidak dapat bicara apa-apa. Oleh karena itu, pakai lidah bibir hamba untuk menyatakan hanya kebenaran firman Allah yang membangun iman sidang jemaat-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat beribadah. Kita boleh memuji, membesarkan nama Tuhan itu oleh karena kasih karunia Tuhan. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kita tidak dapat memuji nama Tuhan. Mungkin kita terbaring di rumah sakit, tapi oleh karena kemurahan Tuhan lebih dari hidup kita, kita bisa memuji, membesarkan nama Tuhan. Oleh karena itu, bersyukurlah atas kasih karunia Tuhan. Saya berterima kasih kepada W.L. Singer dan tim pemusik yang telah menghantar kita semua masuk dalam hadirat Tuhan melalui penyembahan, melalui pujian dan penyembahan. Terima kasih juga kepada tim multimedia sound, ya, yang setia menampingi jemaat memuji Tuhan dengan menampilkan lirik lagu, sehingga yang hafal maupun yang tidak hafal bisa bersama memuji Tuhan. Tanpa multimedia atau sound tampilkan itu, yang nggak hafal nggak bisa ikut memuji Tuhan. Tapi dengan ditampilkannya lirik lagu itu, yang tidak hafal bisa ikut bersama-sama kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita langsung buka Alkitab kita di dalam Lukas. Lukas pasal 17 ayat 3 sampai 4. Nanti kita lanjutkan dengan Kolose pasal 3 ayat 13 sampai 14. Kita baca dulu Lukas 17 ayat 3 sampai 4. Demikian bunyi firman Tuhan, Lukas pasal 17 ayat 3 sampai 4. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Kita lanjutkan dalam Kolose pasal 3 ayat 13 sampai 14. Kolose pasal 3 ayat 13 sampai 14. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dengan dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sempurna pengampunan kita di dalam kasih. Kalau tidak di dalam kasih, tidak sempurna. Akan dendam lagi, ingat lagi, tapi karena di dalam kasih kita bisa mengampuni. Tema kita pada bulan September ini adalah tekun dan setia. Tekun dan setia. Dengan subtemanya, tetaplah mengampuni. Tetaplah mengampuni. Tanpa ketekunan, tanpa kesetiaan terhadap Allah, kita tidak dapat tetap mengampuni. Seseorang yang tidak tekun dan setia mentaati firman Tuhan dan Tuhannya, tidak akan bisa untuk tetap mengampuni. Ya. Itu karena dia tekun setia kepada kebenaran firman Allah, tidak mau melanggar firman Allah, melainkan mau melakukannya, maka dia bisa mengampuni, terus mengampuni.
Soal pengampunan ini bukan boleh atau tidak, tetapi pengampunan ini adalah satu perintah dari Tuhan. Kenapa perintah? Karena ini ada hubungannya dengan kesehatan kita. Ya, kalau kita tidak laksanakan terus kita dendam, itu ada kaitannya dengan kesehatan kita. Tuhan mau kita sehat. Oleh karena itu Dia perintahkan mengampuni. Ya, karena itu menyehatkan roh, jiwa dan tubuh kita. Kalau kita ingat akan kematian Tuhan Yesus 2000 tahun lalu di kayu salib, untuk apa? Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dan menebus saudara dan saya dari dosa. Amin. Ya. Jadi bukan asal-asalan Tuhan Yesus menebus kita. Dengan hidupnya diserahkan, terpaku di kayu salib. Mazmur 103 ayat 3 berkata, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ada 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Salah satunya adalah di dalam Lukas 23 ayat 34a, Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka. Ini menjadi titik tolak bagaimana pintu pengampunan itu sudah dibuka untuk kita semua. Kalau pintu pengampunan itu sudah dibuka buat kita semua, maka kita semua harus mengampuni. Karena tidak ada pintu pengampunan yang ditutup. Kita sendirilah yang menutupnya. Tetapi Tuhan membuka pintu pengampunan itu diberikan kepada kita. Ada beberapa alasan kenapa kita harus mengampuni. Perhatikan dengan baik ini. Kenapa sih harus mengampuni? Kan sakitnya tuh di sini, ya. Tapi kita harus mengampuni. Alasan pertama, mengapa kita harus mengampuni adalah perintah Tuhan. Saya sudah katakan tadi, mengampuni adalah perintah Tuhan, bukan anjuran Tuhan. Coba kita lihat dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Itu perintah Tuhan. Matius 6 ayat 14 sampai 15, demikian bunyi firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mau kita diampuni oleh Bapa di surga? Ampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita tidak mengampuni, maka Bapa kita di surga pun berlaku seperti diri kita. Ya sudahlah, kamu nggak mengampuni, saya juga nggak mengampuni. Kalau saya sih mau mengampuni, karena saya tahu saya butuh pengampunan dari Bapa di surga. Kalau tidak diampuni oleh Bapa di surga, waduh, celaka hidup saya. Ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Siapa yang melakukan perintah Tuhan? Tentu kita semua mau, ya. Kita semua mau melakukan perintah Tuhan. Tuhan Yesus melakukan perintah Bapa di surga. Itu teladan. Ya. Kalau 2000 tahun lalu Tuhan sudah mengampuni kita semua, diampuni, kita juga harus mengampuni satu sama lain. Tidak ada kedendaman di antara kita. Karena kedendaman itu hanya merusak tubuh, roh, dan jiwa kita. Suatu kali Petrus datang kepada Yesus dan bertanya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Pikir Petrus, angka 7 adalah angka yang sempurna. Jadi sempurnalah aku kalau aku sudah mengampuni orang sampai 7 kali. Tapi alangkah kagetnya si Petrus oleh jawaban Yesus. Yesus menjawab, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan 7 kali, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Itu artinya dikali terus, ya. Terus sudah selesai, kali lagi, tanpa batas pengampunan. Di dalam Matius 18 ayat 21.
7 adalah angka sempurna, artinya kita harus mengampuni sempurna, ya. Jadilah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Jadi dikali sempurna, ya, perumpamaan itu. Dikali sempurna ditambah sempurna, ya. Jangan hanya nyanyian saja yang berkata sempurna, itu masih belum sempurna. Tapi dalam firman Tuhan yang sungguh-sungguh sempurna. Kalau mau seperti Yesus, saudara harus saling mengampuni. Tuhan sudah mengampuni kita, kita juga harus saling mengampuni satu sama lain. Itu alasan yang pertama. Kenapa kita perlu mengampuni? Karena mengampuni adalah perintah Tuhan. Yang kedua alasannya adalah mengampuni agar doa kita tidak terhalang. Jadi sadar saudara sekalian, kalau kita tidak mengampuni, maka doa yang kita naikkan Bapa di surga itu terhalang oleh karena kedendaman kita. Oleh karena itu, bagi saya pribadi, saya mau mengampuni. Bahkan kalau saya ingat lagi salah orang, saya berteriak kepada Tuhan dalam doa saya katakan, Tuhan, saya tidak mau ini ada dalam hidup saya. Saya mau melepaskan pengampunan supaya saya bebas, ya, merdeka hidup saya. Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang sering menjadi sorotan dan tanggapan adalah ayat bagian ini. Firman Tuhan berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tetapi lupa untuk bagian A-nya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Jadi, oleh karena kita melakukan firman Tuhan, maka firman Allah yang berkuasa itulah yang memberikan berkat-berkat itu bagi kita. Bukan karena hasil usaha kita. Hasil usaha kita bisa dimakan, ya, oleh masalah-masalah dalam hidup kita. Tapi kalau hasil usaha kita itu di dalam perlindungan firman Tuhan, maka pagar firman Allah memang gali, sehingga berkat Tuhan tidak hilang dari hidup kita. Bagaimana berkat Tuhan itu hilang? Itu sudah merencanakan sesuatu, ya, indah, sekian banyak duit keluar, katanya gagal, sudah tumpah duit hilang, ya. Itu salah satu contoh, ya, bahwa usaha kita tidak dipagari oleh kebenaran firman Allah, hanya menurut mau kita sendiri. Oleh karena itu segala usaha kegiatan kita katakan, Tuhan, ini usahaku, tapi aku tahu Tuhan tanpa Engkau melindunginya, usaha ini akan menjadi sia-sia. Jadi kita mohon perlindungan Tuhan adalah segala usaha pekerjaan kita, sehingga itu benar-benar berhasil dan kita nikmati dalam hidup kita. Saudara-saudara sekalian, pernyataan jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, firman ini dahsyat saudara sekalian. Kalau kita tinggal dalam Yesus, Yesus tinggal, firman Tuhan tinggal dalam kita, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Artinya bahwa kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak kita sendiri. Kalau Tuhan tidak kehendaki, bagaimana Tuhan bisa kabulkan? Jadi harus kita tinggal tetap dalam Yesus. Apa yang menjadi cita-cita pengharapan saudara? Semuanya pasti punya cita-cita dan pengharapan. Pada waktu kita berdoa, kita pasti mau dijawab oleh Tuhan doa kita. Tentunya ada syarat Tuhan buat kita, yaitu barang siapa mau tinggal di dalam Tuhan. Itu syarat. Barang siapa mau tinggal di dalam Tuhan. Ada 7 kali kata tinggal di dalam aku dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 7. Ya. Saya baca itu, iya ya. Berarti sangat penting sekali kita tinggal di dalam Yesus. Supaya doa kita dijawab, harus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan tinggal di dalam diri kita. Jangan dibuang dengan alasan
sudah tidak relevan. Zaman sekarang ini kan orang suka kayak gitu. Udah nggak relevan untuk firman Tuhan, nggak dipakai lagi. Itu Taurat katanya. Sementara firman Allah berkata, barang siapa meniadakan satu titik daripada Taurat ini, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Karena itu saya nggak berani rubah-rubah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan sudah menulis begitu, saya tidak punya alasan untuk tidak melakukannya. Saya akan lakukan, ya. Karena firman Tuhan itu ya dan amin buat hidup kita. Hidup kita diberikan kebebasan oleh Tuhan, tapi ada banyak rambu-rambu yang perlu dipatuhi. Bebas sih bebas, ya. Tapi perhatikan rambu-rambunya. Itu demi keselamatan kita. Kenapa tidak boleh begini? Kenapa tidak boleh begitu? Itu adalah pertanyaan dari banyak orang, ya. Kalau dengar firman Tuhan, kenapa sih firman Tuhan larang ini, larang itu, harus begini, harus begitu? Saudara, pada waktu kita melakukan sesuatu, cek dulu, ya. Perlu cek and recheck, ya. Cek dulu, apakah yang kita lakukan ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak, ya. Banyak berita-berita dari firman Tuhan selama ini yang kita dengar mulai media massa, kalau dicek ternyata berita itu kita lakukan ternyata tidak menyenangkan hati Tuhan, ya. Menyenangkan hati kita sendiri. Nah, itu yang menjadi salah, ya. Tidak sadar kita kalau kita lakukan itu menyenangkan hati kita sendiri, tetapi tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita harus lakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Pada waktu mau melakukan sesuatu, tanya pada diri ini sendiri, apakah sesuai firman Tuhan atau tidak. Kalau ternyata tidak sesuai firman Tuhan, jangan lakukan, ya. Pasti Tuhan tidak berkenan. Sebab sering kita memilih yang menyenangkan diri sendiri, sementara yang kita pilih tidak menyenangkan hati Tuhan. Ada rambu-rambunya, saudara-saudara sekalian, supaya kita tetap menyenangkan hati Tuhan. Waktu kita beli motor, mobil, alat elektronik yang baru sesuai kebutuhan, saudara pasti dapat manual box-nya. Manual box itu ada pedoman dalam menggunakan sesuatu yang telah saudara beli itu. Harus begini atau begitu supaya alat ini menjadi awet, umurnya menjadi panjang. Umur kita juga menjadi panjang, saudara-saudara sekalian. Kalau kita lihat rambu-rambu, petunjuk-petunjuk dari firman Tuhan dalam menangani kehidupan ini. Siapa yang mau umurnya panjang dan diberkati Tuhan? Kita semua berkata amin. Saya mau umur panjang diberkati Tuhan. Saudara harus punya manual box. Manual box-nya adalah ini, saudara-saudara. Bukan HP. Ini. Ya. Oleh karena itu bawa ini. Ya. Jangan ini disingkirkan. Ini manual box-nya yang dari Tuhan. Ya. Dia tidak campur-campur dengan yang lain. Ya. Tidak. Tapi ini asli, ya. Orang disebut berkata itu palsu, tapi kita tahu ini asli, bukan palsu. Kebenaran firman Tuhan yang menjadi manual box kita, yaitu Alkitab. Saudara tidak usah susah-susah. Segala hal apapun yang saudara tanya, jawabannya ada di buku Alkitab ini, ya. Dari keluarga, pelayanan, pekerjaan, berkat sampai kepada jodoh, ya. Semua ada di sini, di dalam Alkitab ini, ya. Jadi setiap hari kita perlu baca bagaimana langkah-langkah ke depan. Lihat manual box ini, ya. Kalau kita menggunakan mobil, kita tidak perhatikan manual box-nya, lama-lama cepat rusak mobil kita, ya. Demikian juga dalam kehidupan kita, kalau kita tidak lihat manual box ini, lama-lama tubuh roda jiwa kita rusak, ya. Jangan-jangan malah kita pikir menuju surga atau menuju neraka, ya, karena tidak melakukan firman Tuhan. Tanpa kita sadari kita salah, ya. Manual box-nya Tuhan untuk hidup kita ada begitu banyak petunjuknya, sehingga kita perlu setiap hari, ya, baca petunjuknya supaya tidak salah langkah. Apa salah satu rambu dalam hidup kita supaya doa kita tidak terhalang?
Perhatikan, salah satu rambu dalam kehidupan kita supaya doa kita tidak terhalang, ya. Markus 11 ayat 25. Boleh ditampilkan Markus 11 ayat 25? Bagian multimedia boleh tampilkan Markus 11 ayat 25. Nah, itu dia. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, jangan doa-doa aja tapi lupa ampuni. Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi waktu kita mau berdoa, perlu kita ingat, jangan-jangan ada salah orang lain yang belum saya ampuni, saya harus ampuni, ya. Karena kalau kita tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga tidak mengampuni. Tapi kalau kita mengampuni, Bapa di surga juga mengampuni, ya. Jadi perhatikan itu. Siapa yang tiap hari doa, ya itu kita doa tiap hari, ya. Itu bagus kita berdoa tiap hari. Tapi Tuhan ingatkan ini, ini adalah salah satu rambu untuk tinggal di dalam aku, kata Tuhan. Artinya mengikuti manual box-nya Tuhan. Hari ini saudara ingat, ini manual box-nya Tuhan. Jangan saudara kemana-mana, tapi mulailah dari sini, dari Alkitab ini. Tidak heran doa kita bertahun-tahun tidak terjawab, ya. Kenapa sih doa saya bertahun-tahun tidak terjawab? Mungkin ada sesuatu yang kita perlu koreksi. Ada apa dalam hidup kita? Mungkin saudara sudah lama bergumul, tapi doa saudara tidak dijawab, tidak terjawab. Mungkin Tuhan katakan, kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah itu alasannya. Kenapa tidak dijawab? Bagaimana bisa dijawab? Tidak tinggal dalam Yesus. Sehingga apa yang kamu minta tidak bisa aku jawab, kata Tuhan. Jadi harus tinggal di dalam aku supaya aku bisa jawab. Aku adalah pohon dan kamu adalah ranting-rantingnya, tapi kamu tidak mau menempel padaku sehingga kamu tidak mendapat pewahyuan dalam hidup, bagaimana melaksanakan hidup ini dengan baik dan benar, sehingga berkat Tuhan tetap menjadi bagian hidup kita. Nah itu yang kedua, ya, tentang kenapa kita harus mengampuni, ya, yaitu mengampuni agar doa kita tidak terhalang. Sadar akan hal ini, maka kita perlu mengampuni, ya, supaya doa kita tidak terhalang. Yang ketiga, mengampuni agar terhindar dari penyakit. Wah ini banyak orang sakit, koreksi diri, ya. Jangan-jangan oleh karena saya tidak mengampuni, sehingga terganggulah hati dan pikiran saya ini, itu mengganggu pada jiwa, mengganggu pada tubuh kita, sehingga membuat kita sakit. Mazmur 103 ayat 3 berkata, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kalau kita tinggal dalam Yesus mengampuni, maka kita akan menerima kesembuhan, ya. Tuhan mengampuni kesalahan kita dan menyembuhkan segala penyakit kita. Dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35, Tuhan berikan perumpamaan seorang yang punya hutang, ya. Matius 18 ayat 21 sampai 35, Tuhan berikan perumpamaan seorang yang punya hutang 10.000 dinar. Waduh, banyak banget nih hutang. 10.000 dinar. Dan satu orang lagi punya hutang 100 dinar. Yang 10.000 ini kebanyakan sih hutangnya. Ngutang enak, tapi bayarnya susah lah. Biasa begitu. Lagi ngutang enak. Nah ini punya utang 10.000 dinar, sudah tidak bisa bayar lagi. Kebanyakan. Karena begitu besarnya utang dia. Yang besar sekali ini, akhirnya dihapus utangnya oleh raja. Ini Tuhan Yesus yang bercerita, ya. Begitu keluar, dia ketemu temannya yang hutangnya cuma sedikit, yaitu 100 dinar tadi.
Kalau dibanding dengan hutang dia yang 10.000 dinar, sedikit. Tapi hamba yang jahat ini menagih dan marah besar. Ya, kalau tidak bayar, kamu akan kumasukkan ke penjara. Sudah minta ampun, tapi tidak diampuni juga. Ya. Waktu raja dengar, raja marah besar, lalu menghukum hamba yang jahat itu. Tuhan bilang, raja ini menyerahkan hamba yang jahat kepada Algojo. Saudara, Algojo ini dalam bahasa aslinya Alkitab Perjanjian Baru ditulis Basanistes. Basanistes artinya penyakit. Ya. Jadi diserahkan ke Algojo diserahkan kepada penyakit-penyakit. Ya. Dalam hidup. Jadi raja ini menyerahkan hamba yang jahat ini kepada Algojo ayat 34 di dalam Matius pasal 18 tadi, ya. Diserahkan kepada Algojo artinya diserahkan kepada penyakit-penyakit, berbagai jenis penyakit, ya. Sehingga apapun yang dia miliki akhirnya habis, ya. Matius 18 ayat 5 berkata, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara, ini peringatan buat kita, ya. Peringatan buat saudara dan saya, ya. Saudara mau diberkati Tuhan? Tuhan katakan, Bapa di sorga akan berbuat seperti raja itu. Dia menyerahkan hamba yang jahat kepada Algojo, dia menyerahkan kepada sakit penyakit. Oleh karena itu kita perlu mengampuni, ya, jangan sakit. Basanistes ini adalah kondisi yang tidak enak dalam kehidupan kita. Satu kali ada seorang hamba Tuhan dengan tim melayani di rumah sakit. Waktu dia bertemu seorang pasien di sana, terbaring lemah, lalu kemudian didoakan. Selesai didoakan, mulailah diberikan sesuatu pengertian, ya, semacam konseling singkat, ya. Hamba Tuhan memberikan kebenaran firman Tuhan. Hamba Tuhan ini berharap Bapak ini mau mengerti, lalu bertobat dan mengampuni. Karena Bapak ini seorang konseling yang sudah terbiasa. Dia lihat ini penyakitnya akibat tidak mengampuni ini. Jadi hati-hati saudara, penyakit datang oleh karena tidak mengampuni itu, waduh, parah. Tapi hamba Tuhan ini kaget, ya. Dia pikir akan bertobat nih orang. Tapi ternyata hamba Tuhan ini kaget waktu mendengar pernyataan sikap pasien yang sakit itu. Dia katakan, saya tidak akan pernah mengampuni. Wah, ini satu pilihan yang salah, ya. Saya tidak akan pernah mengampuni. Mungkin terlalu sakit tuh di sini sehingga tidak akan pernah mengampuni. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Ada orang yang lebih baik mengalami sakit penyakit yang sangat menyakitkan dibanding dia harus mengampuni. Pilihan yang salah atau pilihan yang benar itu? Jangan sampai saudara memilih pilihan yang salah. Pilih pilihan yang benar. Saya berdoa tidak ada seorang pun kita seperti Bapak yang terbaring di rumah sakit itu oleh karena tidak mengampuni. Waktu kita dengar firman Tuhan itu, mari kita hidup saling mengampuni satu dengan yang lain, ya. Penyakit fisik, kondisi keluarga, keuangan yang tidak baik bisa karena dosa, yaitu tidak mengampuni. Mari sama-sama. Kalau terjadi itu semua karena sesuatu yang Tuhan izinkan, maksudnya Tuhan izinkan supaya kita koreksi diri, ya, supaya kita berubah, bertobat. Karena Tuhan katakan, Bapakku di sorga akan melakukan seperti yang dilakukan raja itu. Tuhan akan lakukan seperti yang kita lakukan, ya. Adil dong, ya. Tuhan lakukan seperti yang kita lakukan. Kita mengampuni, Tuhan ampuni. Kita tidak mengampuni, Tuhan lakukan tidak mengampuni juga. Adil dong, ya. Artinya dia tidak tega untuk mengizinkan saudara mengalami sakit, tapi mari datang pada Yesus dan kita minta pengampunan. Sebenarnya Tuhan tidak tega
membiarkan kita sakit. Tetapi perlu itu terjadi supaya kita mau bertobat dan mengampuni, sehingga kita menjadi sembuh. Ya. Kita semua adalah orang berdosa. Tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni satu sama lain, supaya kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Mari kita mengampuni sesama kita, agar kita diberkati. Doa-doa kita dijawab Tuhan, dan Tuhan menjauhkan diri kita dari sakit penyakit. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat Kristus, beberapa hal yang perlu menjadi catatan bagi kita adalah dalam firman Tuhan yang kita sampaikan pada pagi hari ini adalah, yaitu jemaat dapat memberikan pengampunan seperti Yesus yang ajarkan dalam Lukas pasal 17 ayat 3-4. Yang berikutnya adalah jemaat dapat sadar bahwa Tuhan telah mengampuni, pribadi kita sudah Tuhan ampuni, sehingga kita berbuat demikian juga. Karena ingat firman Tuhan tadi, Bapamu lakukan seperti apa yang kamu lakukan. Yang berikutnya, jemaat dapat mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan sehingga berhasil mengampuni. Berhasil mengampuni itu karena kita mengasihi. Kalau tidak ada kasih dalam hidup kita, kita tidak bisa mengampuni. Kolose 3 ayat 14 tadi, ya. Mengapa harus mengampuni? Mengampuni adalah perintah Tuhan. Matius 6 ayat 14-15. Mengapa harus mengampuni? Mengampuni agar doa kita tidak terhalang. Mau doa kita tidak terhalang, ampuni, ya. Mengampuni agar terhindar dari penyakit. Mau sehat hidup, roh, jiwa dan tubuh kita, ampuni. Tetaplah mengampuni. Kita selesai dengan firman Tuhan. Kita naikkan nyanyian. Sejauh timur dari barat, Tuhan mengampuni kita, membuang dosa kita. Ya, tiada Tuhan ingat lagi pelanggaran kita. Dia buang saya dalam tubir laut. Dan kita harus membuang segala kesalahan orang lain. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Mari berdiri jemaat
karena pemulihan yang Engkau berikan bagi kami, Amin. maka kami dengan kasih juga dapat mengampuni orang lain, Ya Tuhan. sama seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Amin. Maka Bapa di surga pun mengampuni kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dan selanjutnya kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk dulu, saudara. Kita akan berdoa. Bapa, pada pagi hari ini kami akan menerima perjamuan kudus. Kami akan menerima tubuh dan darah Kristus. Kami akan menerima roti dan anggur pada pagi hari ini yang dapat membuat kami menerima pengampunan dari Tuhan. Kami menerima kuasa dari Tuhan. Kami menerima anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu Bapa, pada pagi hari ini, kalau Tuhan sudah mengampuni kami juga mau mengampuni sesama kami. Di mana Tuhan pada pagi hari ini kami akan makan dan minum roti dan anggur. Biar Tuhan di dalam hati kami, Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami sudah mengampuni satu dengan yang lain. Tuhan membebaskan kami dari setiap kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, baik itu dendam, kesumat, ataupun apapun yang bukan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pada pagi hari ini juga hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan, yang membawa perjamuan kudus, roti dan anggur. Urapan-Mu atas mereka Tuhan. Kuduskan hati, pikiran, roh, jiwa mereka. Dan Tuhan, pada pagi hari ini kami serahkan roti dan anggur yang ada pada saat ini. Tuhan, jamah roti dan anggur ini sehingga menjadi Tuhan kekuatan bagi kami ketika kami sudah makan roti dan anggur ini, dan kami boleh menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh merasakan anugerah Tuhan pada pagi hari ini ketika kami sudah makan dan minum roti ini. Terima kasih Bapa, ada persekutuan yang indah Tuhan antara Tuhan dan hamba-Mu, kami masing-masing yang sudah menerima perjamuan kudus, dan bahkan Tuhan antara kami dengan sesama kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tiada kau ingat lagi.
Saya akan membaca firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan. Angkat cawan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur masing-masing di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Engkau baik, Terima Engkau baik. kasih. Terlalu baik. Terima kasih Yesus. Tidak ada yang baik. Kuasa Tuhan. Engkau yang mengampuni dosa. Ajar kami. Ajar kami. Ajar kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih lawatan. Terima kasih untuk Perbuatan. pengorbananmu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pengorbananmu bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih. Engkau Kami tidak bisa melakukan itu semua. Terima kasih. Karena kasih dan kemurahan Tuhan, Terima kasih. Engkau terlebih dari Terima kasih. Engkau terlebih dahulu Tuhan mengasihi Amin. kami. Terima Engkau kasih. terlebih dahulu Tuhan Terima kasih. mengampuni kami. Amin. Terima kasih. Engkau terlebih dahulu Tuhan mengasihi kami. Biarlah kami mau mengasihi sesama kami. Kami mau mengampuni sesama kami. Kami membuang jauh-jauh ke dasar Ya Tuhan. Dalam tubir laut segala dosa-dosa dari Terima kasih seluruh Tuhan Yesus. saudara-saudara seiman atau siapapun yang Terima kasih. menyakiti kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, sehingga kami boleh ada damai sejahtera. Terima kasih. Tuhan. Kami boleh dipulihkan Amin. tubuh dan darah Terima kami kasih. Tuhan, penuh dengan kuasa-Mu, Terima kasih Tuhan. sehingga kami dapat menikmati Amin. hari lepas hari bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama. Ya Bapa, Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Kasih-Mu terus mengalir, Yes Tuhan. kasih-Mu mengalir, mengalir, Terima mengalir. kasih. Haleluya. Terimalah kasih Tuhan melimpah di dalam Terima kehidupan. kasih Tuhan. Terimalah kuasa dari Tuhan, Amin. Terima kasih Tuhan. membebaskan Engkau dari Terima segala kasih. kuasa-kuasa di dunia ini. Haleluya. Dan terimalah kesembuhan Terima dari kasih. Tuhan. Terima kasih Bagi Tuhan. baik itu kesembuhan tubuh, jiwa Yes, dan roh amin. Terima kasih. dari Tuhan Terima saat kasih ini. Tuhan Yesus. Terima dan Engkau Terima kasih. imani bahwa Engkau sehat. Terima kasih. Engkau benar-benar sehat. Terima kasih, tubuh, amin. jiwa dan roh Terima sehat. kasih. Amin. Kita semua sehat Amin. karena Tuhan memberikan kekuatan Glory, baru, haleluya. kesehatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ajaib. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu mengalir, kuasa-Mu nyata, Kuasa-Mu. dan Kau ada, Amin. Kau hadir di Terima tengah-tengah kasih, kami Tuhan. Tuhan, sehingga mengambil alih setiap Haleluya. apapun yang bukan daripada Tuhan. Terima kasih. Tuhan ambil alih dalam Dalam nama kehidupan Yesus. kami Amin. masing-masing, sehingga kuasa Tuhan saja yang ada. Yes. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya.